Fadipo. Perkenalkan, nama saya Rahmat Triputra. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Tarisa Yudiastuti. Pada video ini kami akan menjelaskan hasil karya ilmiah kami dengan judul Pengaruh Budaya Q-Wave terhadap Perkembangan Impor di Indonesia. Tulisan makalah ini bertujuan untuk menjelaskan seberapa berpengaruhkah gelombang Korea atau Korean Wave, Q-Wave, terhadap perkembangan impor di Indonesia. Adapun yang menjadi latar belakang dalam makalah ini adalah karena maraknya fenomena Q-Wave dalam sosial pop culture, terutama pada kaula muda di Indonesia. Fenomena ini berpengaruh besar dalam perekonomian di Indonesia, terutama dalam kegiatan impor seperti impor merchandise resmi K-pop, fashion, dan beauty care Korea Selatan yang sangat digemari para penggemar di Indonesia. Karya ilmiah ini membatasi pembahasan dengan memfokuskan bahasan kepada perkembangan impor di Indonesia yang dipengaruhi oleh Q-Wave. Dalam makalah ini juga nantinya akan dibahas pengertian dari Q-Wave secara keseluruhan agar para pembaca dapat tahu dan dapat mendeskripsikan apa yang dimaksud dengan Q-Wave itu tersendiri. Dan juga akan dibahas mengenai pengaruh Q-Wave terhadap perkembangan impor di Indonesia dengan tujuan agar terpaparkan pengaruh dari Q-Wave terhadap perkembangan impor di Indonesia. Makalah ini disusun dengan metode studi pustaka, meliputi pengumpulan informasi melalui bahan literatur yang ada. Kata kunci yang digunakan dalam makalah ini Q-Wave dan impor. Di sini saya akan menjelaskan bagian pendahuluan dalam karya ilmiah yang berjudul Pengaruh K-Wave terhadap Perkembangan Impor di Indonesia. Di dalam bagian pendahuluan ini terbagi menjadi 5 subbab. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang di sini penulis tertarik terhadap pengaruh fenomena yang disebut K-Wave. Sebelumnya saya akan menjelaskan K-Wave itu apa. K-Wave adalah gelombang Korea. K-Wave berasal dari bahasa Inggris yang dari kata Korean dan wave. Korean yang berarti negara Korea, wave berarti gelombang. Nah, untuk penjelasan lebih luasnya lagi, K-Wave adalah tersebarnya budaya Korea ke seluruh dunia. Nah, K-Wave ini berpengaruh di berbagai bidang. Yang pertama, bidang kecantikan. Sekarang semua barang-barang kecantikan itu banyak orang-orang yang lebih memilih dari Korea karena pengaruh K-Wave itu tersebut. Lalu ada juga bidang fashion. Fashion sekarang orang-orang lebih memilih untuk lebih mengarah ke Korea karena itu yang sedang tren sekarang. Lalu yang ketiga, bidang musik. Sekarang remaja-remaja di Indonesia gemar mendengarkan musik Korea dan berbagai bidang lainnya. Nah, dari pengaruh K-Wave terhadap bidang-bidang lainnya, bidang-bidang tersebut itu akan menyebabkan perkembangan impor di Indonesia. Nah, di sini penulis tertarik dengan hal itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang batasan masalah. Di sini batasan masalah dalam karya ilmiah ini penulis hanya akan membahas perkembangan impor di Indonesia yang dipengaruhi oleh K-Wave. Dan yang ketiga, ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada 2. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan K-Wave, dan yang kedua, bagaimana pengaruh K-Wave terhadap perkembangan impor di Indonesia. Dan yang subbab keempat ada tujuan. Tujuannya seperti rumusan masalah ada 2 juga. Yang pertama, mendeskripsikan yang dimaksud dengan K-Wave. Yang kedua,
memaparkan pengaruh KWF terhadap perkembangan impor di Indonesia. Lalu subbab terakhir yaitu metode penyusunan. Karya ilmiah ini disusun menggunakan metode studi pustaka. Metode studi pustaka sendiri adalah metode yang melakukan pengumpulan data dengan cara mencari informasi dari literatur, buku, dan berita-berita yang berkaitan dengan masalah yang sedang ingin dipecahkan. Saya akan membahas bab yang kedua, yaitu tentang kajian pustaka. Nah, di dalam kajian pustaka ini, saya akan membahas 5 subbab. Yang pertama adalah apa itu KWF, budaya, perkembangan Hallyu di Indonesia, impor, dan pengaruh impor terhadap Indonesia. Oke. Yang pertama saya akan membahas apa itu KWF. Jadi, KWF atau bisa disebut juga sebagai Hallyu. Itu adalah istilah yang diberikan untuk tersebarnya budaya pop Korea secara global di berbagai negara di dunia. KWF itu bisa berisi K-pop, drama, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, saya akan bahas tentang budaya. Budaya merupakan suatu hal yang bisa dijadikan identitas unik dan khas bagi suatu daerah. Tak lain adalah budaya Korea ini. Korea memiliki budaya tersendiri yang penyebarannya sangat dikenal di mancanegara. Salah satunya adalah KWF ini. Nah, yang ketiga, saya akan membahas tentang perkembangan Hallyu di Indonesia. Jadi, perkembangan Hallyu di Indonesia ini awalnya adalah karena ada drama di tahun 2000-an yang berjudul Endless Love. Lalu, penyebarannya itu berdampak pada perubahan belanja dan gaya hidup kaum muda di Indonesia. Nah, hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya bisnis online, shopping, yang menyediakan pakaian, kosmetik, dan produk lain yang diimpor di Indonesia. Nah, lalu ada impor. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah. Transaksi impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku. Nah, lalu yang terakhir, saya akan membahas pengaruh impor terhadap Indonesia. Jadi, perkembangan impor Indonesia ini dengan sumber daya alamnya itu seharusnya mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Tetapi pada kenyataannya Indonesia masih saja bergantung terhadap negara lain. Nah, itu karena kurangnya tenaga ahli yang mampu mengolah sumber daya alam tersebut. Saya akan menjelaskan bagian pembahasan tentang KWF. Kenapa KWF bisa muncul di Korea Selatan? Oke, kita mulai. Kita bisa lihat di layar monitor sejarah KWF awal mulanya itu ketika pemerintah Korea melarang budaya Jepang masuk pada Korea Selatan. Setelah krisis 2 tahun di Korea Selatan, akhirnya budaya Jepang bisa masuk ke Korea Selatan. Tapi tidak sampai di situ, dampaknya adalah budaya Jepang merambah semua kalangan remaja, kemudian fashion, musik, bahkan di tempat DVD banyak DVD musik Jepang. Setelah itu pemerintah Korea melihat sebenarnya kita harus bikin budaya sendiri, budaya asli Korea, tidak Jepang mulu. Kemudian dengan perubahan butuh waktu 2 tahun, Korea Selatan kemudian bisa membawa budaya sendiri dengan membawa keluar budaya ini keluar negeri, yaitu keluar dari Korea Selatan. Oke, lanjut. Perkembangan KWF. Perkembangan KWF ada 3 tahap. Satu tahap itu terjadi saat awal tahun 2000-an. Drama dan film Korea kemudian digemari di Jepang dan Cina. Kemudian pertengahan 2000-an, drama-drama, film-film Korea sudah mulai merambah masuk ke Asia Tenggara. Di Indonesia, produk-produk Korea sudah terkenal, mulai dari Magic Jar, terus Penanak Nasi dan segala macam. Kemudian awal 2010-an, KWF tidak hanya di Asia Tenggara, tapi
masuk ke Eropa, Amerika, dan hampir seluruh dunia kenal yang namanya Q-Wave. Kemudian, apa pengaruhnya terhadap Indonesia? Pengaruhnya terhadap Indonesia ada kerjasama ekonomi. Tahun 2017 atau tahun 2018, Jokowi pergi ke Korea Selatan, ingin kerjasama ekonomi. Kerjasama ekonomi di sini ada investasi, manufaktur, dan segala macam. Karena Korea melihat, oh Indonesia ini cocok nih kalau ekonomi kita kembangin. Yuk kita kerjasama untuk bangun manufaktur ekonomi Indonesia. Maka dari situ Indonesia sampai sekarang masih kerjasama ekonomi oleh Korea. Sebabnya kenapa Indonesia bisa kerjasama sama ekonomi dengan Korea, itu adalah sebabnya popularitas dari BTS. Karena BTS sangat terkenal di Indonesia di kalangan cewek-cewek. Makanya dari situ Korea melihat, oh dengan BTS ini kita bisa memperkenalkan musik budaya Jepang, bahkan kita bisa kerjasama ekonomis dengan negara lain. Kayak dengan ini Korea bisa makin lebih besar dari Cina atau lebih besar dari Amerika ke depannya. Itulah itulah strategi dari Korea Selatan sendiri. Kesimpulan dari karya ilmiah ini adalah Korean Wave adalah gelombang Korea yang membawa budaya Korea ke berbagai negara di dunia. Sejarah perkembangan Q-Wave ini berasal dari perjanjian antara Cina dan Korea. Awalnya gelombang ini beredar di Jepang dan Cina karena drama Korea, lalu kemudian baru menyebar ke Asia Timur dan Asia Tenggara dengan musiknya. Berdasarkan hasil analisis yang disimpulkan dalam karya ilmiah ini, bahwa besarnya impor produk-produk Q-Wave di Indonesia dipengaruhi oleh besarnya ketertarikan masyarakat, khususnya para remaja terhadap budaya Q-Wave itu tersendiri. Masyarakat seharusnya lebih sadar dengan budaya yang kita miliki dan menjaga kelestariannya. Dan sebagai saran dari karya ilmiah ini, yaitu dengan maraknya urban culture Q-Wave di Indonesia, tentunya akan membawa dampak baik dan buruk terhadap berbagai aspek kehidupan sosial di Indonesia. Dampak buruk yang sekarang timbul adalah terkikisnya eksistensi budaya lokal dikarenakan maraknya penggiat Q-Wave yang banyak merupakan kekayaan budaya lokal yang ada di Indonesia. Maka dari itu, kaum remaja yang menjadi fokus utama dari pemasaran Q-Wave itu tersendiri harus sadar dan bangga dengan budaya yang kita miliki dengan cara menggemarinya, layaknya kita menggemari hal-hal yang kita sukai. Dan juga maraknya import Q-Wave harus dapat ditekan dengan timbulnya rasa cinta dan bangga terhadap budaya lokal kita. Menjadikan budaya lokal kita sebagai simbol urban kultur setiap lapisan kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia. Mengembangkan eksistensi budaya lokal melalui produk-produk yang memiliki nilai-nilai simbolis budaya lokal dan memiliki potensi besar di mata dunia, dan diharapkan dapat berpengaruh besar dalam peningkatan nilai ekspor Indonesia dan mengangkat derajat para pengusaha kecil lokal menjadi usaha besar yang dapat diakui di mata dunia. Sekian presentasi mengenai karya ilmiah dengan judul Pengaruh Q-Wave terhadap perkembangan impor di Indonesia. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.